Halo, Assalamualaikum, sawadihap. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang segmentasi audiens. Ih, seru banget nih, video kali ini tuh seru banget segmentasi audiens. Nah, apa sih emangnya segmentasi audiens? Kenapa sih kita harus belajar segmentasi audiens? Tujuan kita belajar segmentasi audiens supaya kita tahu nih, kalau kita bikin program, kalau kita bikin video dan lainnya, kita tahu segmentasi kita siapa. Kalangan A, B, C, atau D. Tayangnya itu di jam berapa? Jam 7 pagi kah? Jam 12 siang? Jam 5 sore? Atau jam 10 malam? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi audiens beserta waktu pembagiannya di TV. Untuk materinya, ayo kita mulai. Komunikasi massa, segmentasi audiens. Media penyiaran harus menentukan segmentasi audiens yang ditujunya. Dalam proses pemasaran, segmentasi ini tidak berdiri sendiri. Segmentasi merupakan satu kesatuan dengan targeting dan positioning. Kalau kamu anak marketing, pasti kamu familiar namanya STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, karena kita broadcasting, kita nggak akan membahas atau membedahnya lebih dalam, karena kita fokusnya ke segmentasi. Tapi karena kita belajar, berarti semuanya harus dipelajarin. Bener gak sih? Tapi nggak harus dalam banget, karena kita bukan anak pemasaran. Targeting atau penetapan target audiens adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Produk dari targeting adalah target audiens yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan iklan. Segmentasi pasar audiens adalah suatu konsep yang sangat penting dalam memahami audiens, penyiaran, dan pemasaran program. Eric Berkowitz dan rekannya mendefinisikan segmen pasar sebagai dividing up market into discrete group that have common need and will respond similarly to a market action, atau membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang jelas, memiliki kebutuhan yang sama, memberikan respon yang sama terhadap suatu tindakan pemasaran. Saya ulang ya pelan-pelan. Membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang jelas. Misal, saya mau bikin minuman, saya mau jual minuman harganya 20.000 satu cup. Kira-kira siapa yang bisa beli atau siapa yang mau beli minuman dengan harga 20.000? Mungkin nggak saya naruhnya di pinggir jalan kecil atau di gang? Nggak mungkin. Karena orang yang jalannya kecil atau yang tinggalnya di gang, kayaknya bakal sayang deh kalau beli minuman harganya 20.000. Bener gak? Jadi pasarnya dikelompokin, jadi tujuannya dikelompokin. Jadi misalnya kalau harganya 20.000 bisa aja kalau saya dagangnya di pinggir jalan raya, atau di coffee shop, atau seperti itu, atau di kedai minuman. Itu masih bisa. Nomor 2-nya, memiliki kebutuhan yang sama. Misal, kalau tadi di gang kecil, orang jajannya emang berapa sih? Kalau misalnya beli minum harga 20.000, uang jajannya berapa berarti? Lebih dong dari 25.000 atau 30.000. Nah, kira-kira kalau kebutuhannya sama, kalau uang jajannya sama, berarti bisa kita klasifikasikan nih. Kalau jualannya dengan 20.000, berarti di mana naruhnya? Yang punya uang jajan lebih dari 25.000. Lalu memberikan respon yang sama terhadap suatu tindakan pemasaran. Misalnya, ini enak loh harganya 20.000. Misalnya, ah mahal banget sih harganya masa 20.000. Nggak ada apa yang harganya cuma 5.000. Nah, dengan respon kayak gitu kita tahu nih, oh produk kita ternyata kemahalan. Seharusnya kita turunin harganya. Atau misalnya seharusnya kita nggak dagang di sini karena masyarakat di sini uang jajannya nggak banyak dan 20.000 itu dianggap besar. Segmentasi demografis. Segmentasi audiens berdasarkan demografis pada dasarnya adalah segmentasi yang didasarkan berdasarkan peta kependudukan, antara lain usia, jenis kelamin, besarnya anggota keluarga, pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, agama, suku, dan lainnya. Demografis ya. Kalau ada demografis, berarti ada geografis. Apa geografis? Segmentasi ini membagi halayak audiens berdasarkan jangkauan geografis. Pasar audiens dibagi-bagi ke dalam beberapa unit
geografis yang berbeda, yang mencakup suatu wilayah negara, provinsi, kabupaten, kota, lingkungan perumahan, dan lainnya. Dengan contohnya tadi, saya mau jualan minuman harganya 20.000. Nah, kira-kira di provinsi mana sih kita bisa dagang? Atau kalau provinsi kegedean lah ya, ke kota aja kota. Misalnya kita mau dagang minuman 20.000 itu di kota mana sih? Sidoarjo, Jombang, Jakarta, Depok, atau yang lainnya. Nah, kita target ini dia geografisnya di mana? Atau misalnya kita mau dagangnya atau kita mau jualannya di Jakarta misalnya. Jakarta luas coy. Jakarta luas. Nah, Jakarta mana? Misalnya Jakarta Selatan, Pak. Nah, Jakarta Selatannya daerah mana? Daerah Kemang kah? Daerah Pondok Indah, daerah Fatmawati, dan lain sebagainya. Nah, dari 3 tempat yang saya sebut tadi, bakal beda-beda lagi orang jajannya. Ada yang suka makanan manis, ada yang pedas, ada yang gimana-gimana. Nah, kalau kita naruh makanan atau minuman dengan harga 20.000, kira-kira bakal kebeli gak sama geografisnya di situ? Gampangnya gitu ya. Sama kalau kamu bikinnya video, kira-kira kalau kamu menggunakan bahasa Betawi asli, bisa nggak ditonton sama orang yang tinggalnya di Jawa Barat atau tinggalnya di Jawa Tengah? Gampangnya gitu ya. Kalau kamu mau bikin film dengan bahasa Betawi, kira-kira orang Jawa Tengah, Jawa Timur sana bisa nonton atau enggak? Kalau kamu bikinnya menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira orang Jawa Tengah dan Jawa Timur tadi bisa gak nerima film kamu? Gampangnya gitu. Lalu ada segmentasi geodemografis. Ini merupakan gabungan dari segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Para penganut konsep ini percaya bahwa mereka yang menempati geografis sesama cenderung memiliki karakter-karakter demografis sesama pula. Namun wilayah tempat tinggal mereka harus sempit mungkin, misalnya kawasan-kawasan pemukiman atau kelurahan di kota-kota besar. Yang tadi saya bilang, orang Fatmawati, orang Pondok Indah, orang Kemang itu pasti bakal beda-beda. Bener gak sih kalau orang misalnya tinggalnya di Kalibata, apartemen, mereka bakal cenderung lebih malas keluar karena di kawasan apartemennya itu semuanya udah ada. Mulai dari laundry, supermarket, properti, dan lain sebagainya udah ada di kawasan apartemen itu. Bedain lagi sama orang yang tinggal di Depok misalnya. Depok kalau mau jalan-jalan kemana sih? Depok kalau mau belanja kemana sih? Harus jalan dulu kan? Harus keluar rumah dulu kan? Atau harus pergi beberapa menit dulu kan untuk nyampe ke pusat perbelanjaan. Nah, berarti bakal kelihatan nih, orang Depok itu sukanya jalan. Orang Kalibata yang tinggal di apartemen lebih suka turun aja ke apartemennya, dari apartemennya, buat beli kebutuhannya masing-masing. Itu gampangnya. Lah, terus gimana Pak kalau dia tinggalnya di Jogja? Lah, kita harus analisis lagi. Orang Jogja demografisnya gimana? Ekonominya gimana? Uang jajannya berapa? Dan lain sebagainya untuk nentuin pasarnya. Emang sih kelihatannya susah banget sih Pak. Kok susah banget sih bikinnya? Harus mikir ini itu. Iya, kalau kita mau launching sesuatu emang harus analisis dulu. Jadi sama aja kalau kayak kamu suka bikin video editing, sinematik, kayak yang keren-keren gitu deh pokoknya. Terus tapi kamu nggak pakai hashtag di Instagram, kira-kira bakal dilirik gak sama Indofitgram? Atau bakal di repost gak sama Indofitgram? Ya enggak lah, kan mereka nggak tahu kalau kamu bikin itu, benar gak sih? Bedain sama kalau kamu bikin video, diedit segala macamnya keren banget, terus kamu tag editor Indonesia, misalnya kamu tag Indofitgram dan lain sebagainya, mereka bakal notice nih, oh ada yang nge-tag gua, ada yang mention gua lihat bagus ternyata, repost kali ya. Nah, kayak gitu caranya. Analisis. Contoh lainnya untuk geodemografis. Orang-orang yang sama tinggal di daerah elit di suatu kota cenderung untuk memiliki karakteristik yang sama. Dengan kalimat lain, mereka yang bertempat tinggal di daerah elit ini memiliki karakter yang berbeda dengan mereka yang tinggal di kawasan perkampungan. Tadi udah jelas lah ya, udah dibahas detail banget.
Dalam media penyiaran televisi, audiens adalah pasar, sedangkan program adalah produk atau barang. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum memasuki suatu segmen, ini yang harus dipikirin. Segmennya cukup besar agar menjamin kontinuitas produksi, program, dan pemasang iklan. Contohnya gini, kalau kamu mau bikin acara musik show, pasarnya siapa sih yang banyak, yang besar? K-popers, dangduters, reggae, dan lainnya, banyak lah ya. Nah, kamu pilih satu genre misalnya, K-pop misalnya. K-pop itu basisnya banyak. Seluruh Indonesia pasti ada yang suka K-pop. Di Jakarta ada, di Bandung ada, Sulawesi ada, dan lain sebagainya. Besar pasarnya. Lalu daya beli. Populasi besar belum tentu daya belinya besar. Misalnya di Jakarta banyak nih K-popers, tapi K-popers yang kayak gimana? Dia nonton TV itu atau dia nonton video itu jam berapa sih? Percuma aja kan kalau misalnya bagus acaranya, segmennya cukup besar tapi nggak ada yang nonton. Selanjutnya, dapat dibedakan. Setiap acara yang ditayangkan harus ada yang beda. Saya kurang paham ya gimana caranya atau gimana biasanya acara K-pop itu ditayangin. Mungkin kalau misalnya acara yang udah ada cuma menampilkan MV, kamu bikin beda, kamu bikin akustik atau kamu bikin cover di acara kamu tentang K-pop itu. Lalu pesaing lain, stasiun TV lain harus diperhatikan. Misalnya kamu tayangnya itu maunya di net misalnya ya. Terus lihat dulu di RCTI ada gak acara musik K-pop, di SCTV ada gak, Antv ada gak, di GTV ada gak, dan lain sebagainya. Kamu perhatiin tuh, kamu lihat juga jam tayang di TV lain itu gimana. Lalu selanjutnya, dapat dijangkau. Segmen yang baik harus dapat dijangkau. Media penyiaran harus dapat menjangkau segmen yang dimaksud. Lah gimana ngejangkaunya? Dengan waktu tayang. Ada gak yang mau nonton acara K-pop jam 4 pagi? Acaranya bagus banget nih, gue mau nonton ah. Ya tapi jam 4 pagi. Ya gue belum bangun deh kayaknya jam 4 pagi. Nah kayak gitu ya gampangnya. Sebagus apapun tapi kalau nggak dijangkau ya sama aja. Nah terakhir nih, segmentasi audiens TV. Ini penting banget nih, kalau kamu mau bikin acara atau program di TV, harus ngerti banget segmentasi audiens TV. Stasiun televisi membagi segmentasi audiens berdasarkan waktu siaran dalam sehari. Nih, kalau kamu tayangnya dari jam 2 sampai jam 4.59 itu disebutnya early morning. Penontonnya kelas A sampai B, laki-laki usia 40 tahun ke atas, jumlah audiensnya sedikit. Nah, jadi kamu pikirin nih, kalau tayang jam 2 sampai jam 5 pagi, itu kebanyakan umurnya 40 tahun ke atas. Ini hasil riset ya, bukan saya yang bilang atau ini ada materinya, jadi memang seperti ini. Lalu kalau jam 5 sampai jam 9 pagi, itu disebutnya morning time, tapi bagian WIB ya, waktu Indonesia Barat. Penontonnya kelas A sampai B, semua umur dan jumlah audiensnya banyak. Berarti ada anak kecil nonton nih dari jam 5 sampai jam 9. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada orang tua, ada yang lainnya. Karena semua umur. Lalu dari jam 9 sampai jam 11.59 disebutnya daytime. Penonton kelas A, B, C, D, E, anak-anak, perempuan, semua umur atau jumlah audiensnya sedikit. Semua orang nonton nih, mulai dari pejabat sampai ke asisten rumah tangga misalnya. Anak-anak nonton jam segini, jam 9. Bisa jadi dia pulang TK, dia nonton. Tapi kebanyakan perempuan. Kalau cowok biasanya jam segini ada yang masih tidur, ada yang udah berangkat kerja, dan lain sebagainya. Lalu jam 12 sampai 15.59 WIB, itu disebutnya noon time. Penontonnya kelas C, D, E, anak-anak, perempuan, semua umur, jumlah audiensnya sedikit. Kenapa nggak ada A dan B? A dan B jam 12 sampai jam 4 sore udah pasti kerja. Siapa pejabat yang nonton, anggap aja pejabat lah ya. Siapa pejabat atau bisnismen yang nonton TV jam 12 siang sampai jam 4 sore? Hampir nggak ada.
Karena jam segitu adalah waktunya kerja. Bener gak sih? Bener dong. Selanjutnya, jam 4 sore sampai jam 17.59 disebutnya evening time. Penontonnya kelas A, B, C, D, E, anak-anak, perempuan, semua umur, audiensnya mulai besar. Jelas lah ya, jam 4 sore sampai jam 6 sore. Anak sekolah udah pada pulang, yang kerja udah pada pulang. Jadinya semua umur, tapi hanya perempuan, karena biasanya yang laki-laki ada juga yang nonton TV, tapi perempuan cenderung lebih banyak. Lalu jam 18.00 sampai 18.59 atau jam 6 sore sampai jam 7 sore disebutnya early prime time. Nontonnya semua umur, semua audiens, jumlahnya besar. Udah jelas nih, udah mandi, udah siap-siap mau istirahat dan lain sebagainya. Jadi nonton TV jam 6 sampai jam 7. Lalu jam 7 sampai jam 9 disebutnya central prime time. Semua umur, semua audiens, kelasnya semuanya jumlahnya besar sekali. Nah, kalau kamu mikir nih, acara dari jam 7 malam sampai jam 9 malam di TV, apa acaranya? Talk show, sinetron, dan lain sebagainya. Itu adalah waktu terbaik untuk mengadakan acara TV. Itu juga alasannya kenapa acara-acara awarding jam segini. Misalnya, Shopee 99 sale misalnya, atau Shopee 10 sale misalnya, itu pasti tayangnya dari jam 9 sampai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, karena itu adalah central prime time yang nonton banyak banget. Bahkan kalau Shopee bisa seluruh stasiun TV. Nah, berarti banyak banget dong Pak yang nonton Shopee. Banyak yang suka, kalau yang nggak suka ya nggak bakal nonton. Lalu dari 21 sampai 22.29 atau dari jam 9 malam sampai jam setengah 11 itu disebutnya late prime time. Penontonnya kelas A, B, C, D, semua audiens, jumlah audiensnya besar. Jadi masih lanjutan sama yang tadi, sentral ya. Jadinya acara jam segini itu adalah acara bagusnya. Adalah waktu-waktu terbaik. Jam 22.30 sampai 23.59 disebutnya night time. Penontonnya kelas A dan B, laki-laki, atau jumlah audiensnya mulai menurun. Jadi kalau tadi itu lagi banyak-banyaknya cewek cowok semuanya nonton. Nah, kalau udah mulai sampai tengah malam itu yang nonton biasanya cuma laki-laki, karena yang cewek-cewek itu pasti biasanya udah tidur. Selanjutnya dari jam 00 sampai jam 01.59 disebutnya midnight. Penontonnya kelas A, B, laki-laki, jumlah audiensnya sedikit. Iyalah ya, siapa yang nonton TV tengah malam? Thank you Nakap, udah nyimak, udah dengerin materi kali ini tentang segmentasi audiens. Gimana? Ngerti kan? Kalau misalnya kamu mau bikin video, kalau kamu misalnya mau tayangin di TV, kira-kira jam berapa? Udah kepikiran belum? Kalau kamu bikinnya musik show, kira-kira tayangnya kapan? Kalau misalnya kamu bikinnya feature news, tayangnya jam berapa? Jelas lah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kamu suka sama videonya, boleh juga kok di like, subscribe juga sekalian. Cukup sekian, bye bye Nahap.